Ya, halo, yang di video ini saya tadi akan menunjukkan kepada Anda 10 tips dan trik untuk pemula di Coral Space Pro. Oke, kita bisa mulai dengan mengganti tampilan jam yang sedang digunakan. Untuk melakukannya, kita perlu menahan tombol bawah. Sekarang gunakan crown untuk membuka pengaturan. Pengaturannya seharusnya ada di sini. Oke. Lalu tekan tombol crown untuk masuk. Seharusnya tidak ada apa-apa di sini, tapi di bawah pengaturan lainnya. Pergi ke bagian atas. Dan klik pada tampilan jam. Oke, dan sekarang dengan menggunakan tombol crown, kamu bisa memilih tampilan jam mana yang ingin digunakan. Seperti yang bisa kamu lihat, saat ini kita belum punya banyak tampilan jam yang tersedia. Tapi saya akan tunjukkan bagaimana kamu bisa mengubah itu. Kita punya banyak tampilan jam yang bisa diunduh di aplikasi kita, tapi saya akan tunjukkan itu sebentar lagi. Misalnya kita ingin yang itu. Untuk mengonfirmasinya, tekan tombol crown, dan sekarang tampilan jam sudah berhasil diatur. Sekarang saya akan memperkecil tampilan sedikit agar kamu bisa melihat ponsel saya. Sekarang buka aplikasimu. Ini adalah aplikasi Coros. Kau harus mengunduhnya saat memasangkan dengan perangkatmu. Masuk ke profil, dan di sini kita punya perangkat kita. Cukup ketuk itu, dan di sini kita punya tampilan jam yang bisa kita tambahkan. Klik pada lihat semua. Dan seperti yang bisa kamu lihat, kita punya banyak pilihan yang tersedia. Misalnya, mari coba yang ini. Kita bisa mengirimkannya ke tampilan jam dan kita akan bisa mengaturnya. Jadi pertama, kita perlu menunggu sampai terpasang. Jadi sampai jumpa sebentar lagi. Oke, sudah selesai. Dan sekarang, seperti yang bisa kamu lihat, tampilan jam baru kita sudah berhasil diterapkan. Oke, sekarang mari kita kembali. Karena untuk hal kedua, kita masih perlu menggunakan perangkat kita. Mari kita kembali sekali lagi. Dan di sini kita punya perpustakaan rencana latihan dan juga perpustakaan latihan. Di sini tentu wajah komputer bisa mengatur rencana latihan barumu. Untuk melakukannya, klik tombol plus dan kamu bisa masukkan nama, tambahkan deskripsi, pilih minggu dan hari. Dan hari-hari dalam seminggu. Setelah dibuat, klik simpan untuk menambah rencana latihan baru dengan cepat. Hal serupa berlaku untuk perpustakaan latihan. Jika Anda memiliki beberapa program latihan, Anda akan melihatnya di bagian program latihan saya. Untuk menambahkan yang baru, cukup klik tombol plus dan Anda dapat memilih jenis aktivitas, misalnya panjat tebing dalam ruangan, panjat tebing, latihan kekuatan, berenang, bersepeda, uji coba lari, dan beberapa lari biasa. Oke. Nah, sekarang saya akan menutupnya. Saya akan meletakkannya di samping saya. Izinkan saya memperbesarnya sekali lagi, mungkin sedikit lagi. Sekarang saya akan menunjukkannya kepada Anda. Fitur pemeriksaan kesehatan. Untuk mengulanginya, tahan tombol ini dan temukan konfirmasi dengan mengklik icon ini. Mahkota ini. Dan sekarang untuk mulai mengukur detak jantung Anda, saya rasa saya perlu Anda tahu memakai jam tangan saya. Jadi, itulah yang akan saya lakukan. Oke, dan sekarang seharusnya sudah mulai. Saya sedang mengukur detak jantung saya. Oke, rekamannya sudah dimulai sekarang. Seperti yang terlihat, itu detak jantung saya, dan itulah cara termudah memantau detak jantung Anda. Mari kita tunggu sampai batang di bagian bawah ini mencapai sisi yang berlawanan. Oke, sudah selesai dan di sini kita bisa melihat hasilnya. Oke, untuk sekarang akan saya tutup dulu. Sebenarnya tidak jadi saya tutup karena kita juga punya oximeter yang ingin saya tunjukkan kepada Anda.
Sedangkan untuk fitur lainnya, kita juga memiliki denyut jantung istirahat misalnya, dan itulah oximeter yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Jadi mari kita bahas itu. Oke, performa ketinggian akan ditampilkan pada ketinggian 825 kaki ke atas. Anda bisa lihat di sini bahwa alat ini sedang mengukur, jadi mari kita tunggu. Oke, 95%. Saya tidak tahu apakah ini baik atau tidak, tetapi itulah hasilnya. Seperti yang Anda putar dan geser crown-nya, Anda bisa menuju ke bawah dan melihat elevasi maksimum saat ini. Ini ada di angka 50-an, dan saat Anda turun ke bawah, Anda akan melihatnya naik. Dalam 24 jam terakhir, jika Anda geser sekali lagi, itu akan menunjukkan 3 hari terakhir. Oke, untuk sekarang saya akan mematikannya karena kita sudah selesai dengan tes ini. Oke, dan sekarang hal berikutnya yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah mode always on. Untuk mengaktifkannya, kita perlu membuka pengaturan. Jadi sekali lagi tahan tombolnya, cari pengaturan. Baik, tekan tombol crown untuk mengonfirmasi. Masuk ke pengaturan lainnya. Masuk ke tampilan, dan di sini kita bisa mengaktifkan fitur always on, dan juga jika Anda mau, Anda bisa mengubah kecerahan. Untuk mengaktifkannya, klik pada fitur tersebut atau gunakan tombol crown, dan di sini Anda bisa mengaktifkan mode aktivitas dan mode standby. Tapi ingat bahwa mode always on mengonsumsi lebih banyak baterai dibandingkan saat fitur ini dimatikan. Mari kita gulir ke bawah di sini. Kita punya pilihan tangan pergelangan, kita bisa mengetuknya, kita bisa memilih kiri atau kanan. Kayak Anda tahu siapa yang benar-benar memakai jam di tangan kanan. Tapi jika Anda termasuk orang seperti itu, Anda bisa memilihnya. Tepat di sini, kita juga punya pengaturan suara dan getaran, kita bisa mengatur nada dan getaran di mode ini. Kita juga punya layar sentuh. Beberapa orang menyukainya, beberapa orang tidak. Saat inilah pengaturannya selalu aktif. Tapi jika Anda mau, Anda bisa menggunakannya hanya untuk peta dan data aktivitas, atau hanya untuk peta saja. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda, sebenarnya Anda bisa melihat bahwa layar sentuhnya saat ini sangat responsif. Tapi sekarang ketika saya mengubahnya ke peta dan data aktivitas, saya tidak bisa berpindah di menu ini menggunakan layar sentuh. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan crown dan tombol di bawahnya. Jadi untuk saya saat ini, saya akan tetap menggunakan mode selalu aktif. Oke, seperti itu saja. Sekarang mari kita kembali ke semua aplikasi kita. Dan hal yang paling saya sukai dari sini sebenarnya adalah gunakan aplikasi Kompas. Fitur peta digital, serta navigasi, dan juga penanda lokasi atau PIN. Hal-hal itu cukup berguna, misalnya saat Anda tersesat, Anda tahu kemana seharusnya Anda pergi, Anda tahu arahnya, Anda bisa membuka kompas, dan Anda akan tahu kemana Anda sebenarnya menuju dengan menggunakan kompas. Saya yakin kalian semua tahu bagaimana cara kerja kompas. Di bawahnya kita juga bisa melihat misalnya ketinggian. Hal serupa juga berlaku, tentu saja, untuk peta. Saat ini tidak menampilkan apapun karena satelit sedang melacak posisi saya, jadi itulah sebabnya tidak berfungsi. Tapi untuk Anda, saat Anda berada di luar ruangan, semuanya akan berfungsi dengan baik. Juga, jika Anda membutuhkan cahaya, Anda selalu bisa menyalakan senter. Anda akan menemukannya di sini, di aplikasi-aplikasi tersebut. Ini dia. Ketuk pada crown. Anda bisa memilih tingkat kecerahan. Cukup dengan memutar crown, jadi ini adalah tingkat maksimal. Benar-benar terang seperti yang Anda lihat, dan ini adalah nilai minimumnya. Baiklah. Dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah cara mengaktifkan auto lock.
Masuk ke pengaturan, lalu lainnya, dan auto lock ada di sini. Ketuk tombol crown, kita memiliki mode aktivitas dan mode standby. Jika Anda mengetuk crown, Anda bisa mengubahnya menjadi gulir untuk membuka kunci, tahan untuk membuka kunci, atau Anda bisa mematikannya sepenuhnya. Untuk mode aktivitas, bisa juga aktifkan gulir, tahan untuk buka kunci, atau biarkan mati, terserah Anda karena setiap orang berbeda, dan Anda mungkin menyukai pengaturan bawaan yang berbeda dari saya. Saya akan membiarkannya tetap mati. Sekian untuk video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.